Dim. Halo An, kamu kemana aja sih? Dim, nanti dulu ya. Soalnya aku lagi di luar nih. Nanti aku telepon balik ya. Kamu itu, aku cariin kamu terus ya. Yaudah, Dim. Bye. An, jadi matiin dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Mariska dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis komunikasi interpersonal pada short movie Putus atau Terus sebagai UTS pada mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Sebelum masuk ke analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih komunikasi interpersonal itu. Komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi yang terjadi antara dua orang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan melalui media yang akan menghasilkan efek atau pengaruh. Dan komunikasi interpersonal juga dilatar belakangi oleh hubungan yang unik. Nah, untuk mempertahankan dan membuat komunikasi interpersonal itu berlanjut, dibutuhkan hubungan yang unik tersebut, yaitu meliputi afeksi, inklusif, dan controlling. Nah, mari kita analisis short movie berikut ini. Nanya apa? Menurut kamu, kira-kira ada nggak sih kesempatan buat kita bareng-bareng kayak dulu lagi? Bareng lagi? Ya. An. Nah, pada menit ini merupakan contoh dari bentuk komunikasi nonverbal haptik yang ditandai dengan sentuhan seorang laki-laki ke perempuan ini. Kali aku kehilangan kamu, An. Aku akuin rasanya berat banget untuk pisah sama kamu. Kalau emang kamu yakin kita punya kesempatan kedua untuk bareng-bareng lagi, tolong, An, jangan pergi lagi ya. Kita perbaikin semuanya. Kita mulai dari nol. Balik lagi ya sama aku. Kita coba lagi. Hanya pernah saling cinta. Bukankah kamu juga merasa ingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas. Halo, Dim. Halo, An. Kamu kemana aja sih? Dim, nanti dulu ya. Soalnya aku lagi di luar nih. Nanti aku telepon balik ya. Kamu itu, aku cariin kamu terus ya. Yaudah, Dim. Bye. An, jadi matiin dulu dong. Nah, pada bagian ini sudah mulai berpotensi menimbulkan konflik. Nama konfliknya jenis diamond withdrawal, yang mana salah satu komunikan itu memutuskan atau mengundurkan diri dari proses komunikasi. Jadi ini bakal memicu adanya konflik jika salah satu dari komunikator atau komunikan itu mengundurkan diri dari sebuah percakapan. Karena aku selalu ngomong sama kamu, aku tuh bukan Tuhan. Gak tahu isi pikiran kamu, tahu isi hati kamu. Kalau ada apa-apa tuh ngomong. Ditanya kenapa, selalu jawab nggak apa-apa. Nah, pada bagian ini komunikator menyatakan bahwa komunikannya tidak memiliki sifat keterbukaan. Mengapa? Karena seperti yang terlihat pada komunikasinya, bahwa dia meminta komunikannya untuk bersikap terbuka, ditandai dengan perkataannya dia nggak selalu ngomong jika ada apa-apa. Ini merupakan ketidakadaannya self-disclose. Nah, jika tidak ada self-disclose, maka trust tidak akan tercipta. Dan pada short movie ini terlihat bahwa komunikannya seperti sangat sibuk dengan tugas dan aktivitas kesehariannya tanpa memperhatikan komunikatornya atau pasangannya. Hal ini memicu berpotensi adanya konflik dalam proses komunikasi interpersonalnya pada bagian attention for another, memberikan perhatian kepada yang lainnya. Jawab nggak apa-apa. Aku tuh udah kenal kamu lebih dari 2 tahunan.
sama ya kayak gitu? Nggak tahu ya. Nah, pada bagian ini juga komunikator tidak memperhatikan kineksi dari komunikannya. Di dalam film ini terlihat bahwa komunikan sedang menggunakan laptop mengerjakan suatu hal, tetapi komunikator tetap berbicara dengan nada yang sedikit marah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa komunikator tidak memahami komunikasi antar pribadi yang baik itu bagaimana. Dan kita baru aja buat komitmen untuk perbaiki semuanya. Tapi apa kenyataannya? Gak ada perubahan. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Dim? Salah ya aku nyenengin Nah, diri pada aku bagian sendiri. ini komunikator tidak memenuhi syarat kompeten dalam komunikasi, yaitu dia tidak memikirkan dampak dari komunikasinya. Dalam hal ini, pemilihan diksi yang tepat komunikator ini salah sehingga komunikan tersebut langsung menoleh ke arahnya dan merasa agak tersinggung dengan diksi yang dibawakan oleh komunikatornya. Kan kamu juga yang nyuruh buat aku bergaul, terus nyari kesibukan di luar supaya aku nggak di rumah terus. Sekarang aku ikut komunitas sama teman-teman aku di rumah. Kok kamu malah ngomong kayak gitu sih? Aneh. Kamu tuh gak ada kabar seharian, tau gak? Bisa gak sih telepon aku? Atau chat aku gitu? Sebentar aja. Ya kamu ngertiin aku dong, Dimas. Aku tuh sibuk sama kegiatan aku. Sampai rumah aku capek, makanya aku nggak pegang handphone. Ya udahlah, terserah kamu mau mikirnya aku kayak gimana. Kamu tuh anggap aku apa sih? Hah? Apa? Aku ngerasa aku ada, tapi gak pernah kamu anggap, tau gak? Nggak dianggap gimana sih, Dim? Jadi cuma gara-gara aku sibuk seharian, terus kamu ngerasa aku nggak pernah nganggap kamu ada gitu? Iya. Aku ngerasa kamu hindar dari aku. Kamu loh yang bilang, kamu bakal perbaiki semuanya. Tapi apa? Kamu hindar sekarang. Sekarang kamu malah kayak nutup cerita yang baru aja kita buat. Dim, kamu sadar gak sih? Kita tuh nggak pernah buat cerita yang baru. Selalu aja ngulang cerita yang lama. Terus kalau kamu tahu kita bakal ngulang cerita yang sama, kenapa kamu yakinin aku? Aku nggak pernah yakinin kamu. Kan waktu itu aku cuma nanya. Terus kamu sendiri yang yakin kan? Salahnya aku di mana? Gila. Gila ya kamu. Pada bagian ini juga seorang komunikator mengeluarkan diksi yaitu gila, gila. Itu merupakan hal yang salah dalam komunikasi interpersonal karena dia tidak memenuhi juga syarat kompeten dalam komunikasi. Sehingga kemungkinan besar komunikasi antara dua orang ini, komunikator dan komunikan ini tidak akan berlanjut karena prinsip komunikasi interpersonal itu sustainable, berkelanjutan. Jadi kita lihat bagaimana akhir dari komunikasi interpersonal pada short movie ini. Seharusnya kalau aku tahu bakal kayak gini dari awal, aku gak perlu capek-capek buat yakinin diri aku sendiri. Kalau kamu aja gak serius ngejalaninnya. Aku tuh gak pernah capek buat sayang sama kamu kan. Aku capek kalau kita ngejalanin hubungan berdua, tapi cuma aku yang perjuangin. Ya aku harus gimana, Dim? Kita berdua tuh udah beda. Ngerti gak sih? Beda? Beda gimana? Dari awal aku yang perjuangin kamu sendiri. Ini yang gak aku suka dari kamu. Apa? Kamu tuh sok pahlawan, tau gak? Emang kenyataannya kayak gini? Kamu tuh cuma gak terima kalau aku lagi sibuk sama kegiatan aku. Hidup aku bukan buat kamu doang. Ngerti gak sih? Kamu tuh selalu minta dimengerti tapi gak tahu diri.
Apa sih? Emangnya aku salah ya? Nentuin kebahagiaan aku sendiri. Udah 2 kali kamu ginian. Apa sih alasannya? Apa itu? Ini janji aku, maaf ya selama ini kalau kita lagi jalan aku selalu ngeselin. Jadi ini alasannya. Jadi pada komunikasi interpersonal di short movie putus atau terus ini dapat disimpulkan bahwa seorang komunikator yang menganggap bahwa hubungan mereka itu sudah mencapai batas aituk dengan keterbukaannya kepada seorang perempuan tersebut, namun seorang perempuan tersebut masih ayu terhadapnya, bentuk komunikasinya masih ayu, dibuktikan karena tidak ada trust di dalamnya, nggak ada, dia tidak adanya keterbukaan, dia bukan sibuk dengan kegiatannya, melainkan dia selingkuh dengan seorang laki-laki selain pasangannya ini. Jadi ini merupakan komunikasi bentuk IU, bukan bentuk aituk. Karena pada komunikasi interpersonal ini tidak ada trust pada set discourse-nya, keterbukaannya. Keterbukaan seorang wanita terhadap laki-lakinya ini tidak ada. Yang mana itu merupakan mode bentuk komunikasi IU. Jadi tidak bisa dibilang aituk karena hanya salah satu yang menganggap bahwa komunikasinya aituk, namun si perempuannya tidak. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antara short movie putus atau terus ini IU. Jawab dong. Dim, aku bisa jelasin. Jawab! Hah? Ini? Hah? Selama ini kayak gini? Dim, aku bisa jelasin. Kamu denger ya? Jadi pada komunikasi interpersonal di short movie putus atau terus ini dapat disimpulkan bahwa seorang komunikator yang menganggap bahwa hubungan mereka itu sudah mencapai batas aituk dengan keterbukaannya kepada seorang perempuan tersebut, namun seorang perempuan tersebut masih ayu terhadapnya, bentuk komunikasinya masih ayu, dibuktikan karena tidak ada trust di dalamnya, nggak ada, dia tidak adanya keterbukaan, dia bukan sibuk dengan kegiatannya, melainkan dia selingkuh dengan seorang laki-laki selain pasangannya ini. Jadi ini merupakan komunikasi bentuk IU, bukan bentuk AI, karena pada komunikasi interpersonal ini tidak ada trust pada set discourse-nya, keterbukaannya. Keterbukaan seorang wanita terhadap laki-lakinya ini tidak ada, yang mana itu merupakan mode bentuk komunikasi IU. Jadi tidak bisa dibilang aituk karena hanya salah satu yang menganggap bahwa komunikasinya aituk, namun si perempuannya tidak. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi antara short movie putus atau terus ini IU. Maka saya bisa katakan bahwa pada short movie putus atau terus ini adalah komunikasi interpersonal yang tidak baik karena tidak ada trust. Untuk mencapai trust dibutuhkan dependent partner, yaitu rasa saling bergantungan. Nah, pada kasus pada short movie ini, si perempuannya tidak ada rasa bergantung kepada seorang laki-laki atau pasangannya, apalagi self disclose, keterbukaan. Maka responsibility partner dan responsibility relationship itu tidak ada. Jadi intinya komunikasi antar pribadi pada short movie putus atau terus ini tidak baik dan tidak akan berlanjut. Nah, berhubung pada short movie putus atau terus ini bukanlah termasuk KAP yang baik, maka saya akan memberikan bagaimana membentuk komunikasi antar pribadi yang baik. Yang pertama, impression motivation.
Pada bagian ini adanya ramah, mengendalikan orang lain atas dirinya, dan mengelola diri terhadap komunikannya. Terus yang kedua ada impression instruction, yaitu mengelola perilaku untuk mengelola pesan. Jika ingin bertemu dengan seseorang, maka dipastikan terlebih dahulu dan dicari terlebih dahulu mengenai pesan apa yang bakal disampaikan. Pesan tersebut dikelola dan memikirkan dampak dari pesan tersebut. Terus yang ketiga ada perspektif diri, yaitu ada membentuk keterampilan fisik, growing, membentuk kesan yang ditimbulkan dari penampilan, dan ada juga quantity quality, yang mana banyaknya kualitas terhadap diri tersebut sehingga membuat komunikasi interpersonal itu dapat terbentuk dengan positif. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan etika pada interpersonal komunikasi dengan seseorang. Maka sulit untuk mengembalikan komunikasi interpersonal yang sudah jelek atau yang sudah negatif menjadi positif. Namun kita bisa meminimalisir terjadinya komunikasi interpersonal yang negatif dengan cara membentuk komunikasi antar pribadi yang positif. Mungkin itu saja analisis komunikasi interpersonal pada short movie Putus Atau Terus. Dan saya akhiri dengan kata-kata dari Peter Drucker, yaitu hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Saya Raffi Mariska, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.